Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, di hari ini saya kehadiran seorang bintang tamu yang luar biasa, masih muda dan sudah luar biasa di bidang jurnalistik. Beliau sudah sangat berpengalaman dan bahkan beliau adalah seorang direktur dari sebuah media yang disebut dengan pantura7.com, sebuah media online bentukan beliau. Beliau sekaligus sebagai ownernya. Sahabat Bawaslu, kita akan banyak bincang tentang beberapa hal terkait dengan perjalanan, motivasi, dan pendapat beliau tentang Bawaslu, terutama tentang pemilu dan pemilihan. Yuk, kita sapa langsung beliau. Siapa beliau? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mas Babul. Waalaikumsalam, Cak Korib. Nama lengkap? Saya biasa dipanggil dengan Babul. Sebenarnya nama lengkapnya Babul Arifandi ya. Iya. Nama yang sudah saya bawa sejak kecil ya. Oh gitu ya. Ya, alhamdulillah senang sekali bisa bertatap muka dengan Cak Korib, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang dikenal sebagai sosok yang energik gitu. Mas Babul, Mas Babul dikenal sebagai direktur dari pantura7.com. Ini ceritanya sampai membentuk pantura7.com ini gimana sih? Termasuk juga jangan lupa cerita tentang perjalanannya dari sejak menata karir sampai sekarang menjadi seorang direktur dari pantura7.com. Iya. Jadi semuanya tidak lepas dari mimpi, Cak Korib. Jadi awalnya kan saya memang seorang mahasiswa, waktu kuliah itu mahasiswa yang memang gemar untuk berorganisasi, ya intra kemudian juga ekstra kampus ya. Dan hal itu yang membuat saya merasa sangat menyukai tantangan ya. Tantangan, saya ingin mencoba hal-hal baru, mencoba hal-hal yang tidak biasa saya temui tiap hari. Dan saya pikir itu baru bisa saya temui ketika saya menggeluti dunia jurnalistik. Sebenarnya passionnya saya bukan passion seorang jurnalis, karena saya kuliah itu entah apa yang ada dalam pikiran saya waktu itu. Saya jurusan pendidikan, pendidikan Islam. Pendidikan agama ya, mestinya Islam. Saya jadi guru ya. Iya betul. Gitu kan. Tapi saya mencoba untuk mengabdi kepada bangsa ini dengan cara dan di tempat yang berbeda. Ya, dengan menggeluti dunia jurnalistik. Saya di wartawan itu mulai 2010 ya. Jadi ketika itu pas erupsi Bromo. 2010 sampai sekarang berapa jadinya? 2001 dekade lebih ya. Jadi 11 tahun ya kira-kira. 11 tahun. 11 tahun. Jadi saya dibesarkan dan ditempa oleh erupsi Gunung Bromo waktu itu. Jadi itu awal-awal saya menggeluti dunia jurnalistik, dan tantangannya memang seperti yang sudah saya pikirkan dari awal. Gitu. Jadi penuh tantangan, ada effort yang tidak biasa gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih konsisten di bidang jurnalistik. Nah, waktu itu memang awal-awal saya di wartawan, saya di dunia wartawan televisi ya, elektronik. Iya, memang saya pernah lihat loh, nampang wartawan televisi Mas elektronik, Babul Arifandi. Media televisi nasional, swasta nasional. Iya. Jadi selama beberapa tahun saya berkutat dengan isu-isu nasional ya. Nah, kemudian beberapa tahun belakangan saya berpikir sepertinya saya kurang bermanfaat terhadap daerah saya sendiri ketika apa yang saya beritakan, apa yang saya publikasikan ke publik hanya memuat konten-konten yang nasional dan kurang menyentuh kearifan lokal. Oh gitu ya. Nah, dari sanalah kemudian saya kembali bermimpi ya, Cak Korib, kembali bagaimana sekiranya pemikiran saya, kemudian publikasi-publikasi yang saya hasilkan melalui berita itu bisa bermanfaat secara langsung kepada masyarakat di sekitar saya. Akhirnya kemudian muncul ide untuk bagaimana sekiranya menyajikan media yang konten kearifan lokalnya
bisa berkembang. Ya, bisa lebih maksimal bisa ya. lebih maksimal dan juga bisa bertransisi dengan zaman. Sekarang era digital, semuanya serba IT, serba teknologi. Jadi ketika saya berpikiran bahwa saya harus memberikan asas manfaat yang lebih kepada masyarakat Probolinggo, kemudian saya juga mengkombinasikan dengan tuntunan zaman. Akhirnya muncullah sebuah media online yang kita beri nama pantura7.com. 7 ini ada simbolnya ya? Nah, ya itu makanya saya kok tertarik dengan angka 7. Kenapa kok harus 7 gitu? Memang kita tumbuh dan berkembang di Probolinggo. Tapi lagi-lagi ada mimpi. Mimpi ini adalah bahwa kita ingin menata dan membangun 7 daerah di Tapal Kuda. Dari Pasuruan kemudian sampai Banyuwangi. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi artinya ternyata 7 itu adalah merupakan sebuah visi ya, atau visi dari Pantura 7 ini untuk bisa berkembang minimal untuk di 7 di daerah Keresidenan Tapal Kuda, Jawa Timur. Itu luar biasa ya. Dan sekarang gini, Mas Ari, saya sebenarnya Mas Babul atau Mas Ari, karena dibilang Babul Ari Sandi. Ari Fandi ya. Ari Fandi atau Ari Sandi? Ari Fandi. Oke. Pantura7.com. Sekarang saya sudah sering lihat ya berita, bahkan saya sendiri sudah baca tiap hari beritanya. Dan kalau saya boleh tanya, bergerak di bidang apa saja nih Pantura7.com? Ya, jadi Pantura7.com ini adalah media mainstream ya, media cyber mainstream yang menyajikan berita-berita secara umum. Ada kriminal di sana, pendidikan, politik pemerintahan, dan tentu juga opini ya kan. Kita membuka ruang publik, memberikan kesempatan kepada warga untuk memberikan unek-unek ataupun memberikan solusi terkait dengan hal apapun, baik itu kondisi pemerintahan, ekonomi, ataupun hal-hal yang membuat mereka merasa perlu untuk menulis, kita fasilitasi. Di sana ada ruang yang bernama ada kolom yang namanya rute ya, ruang transparansi ide. Nah, selain itu kita juga menyajikan platform-platform yang seperti media sosial lainnya lah. Jadi ada channel kita bisa dilihat di YouTube, kemudian ada juga di Telegram juga. Kita sering juga share-share itu lewat Telegram, kemudian bahkan TikTok pun kita punya. Jadi kita mencoba untuk berkompromi sebaik mungkin dengan zaman ya kan. Jadi di mana ada perubahan, di situ kita harus menyesuaikan. Karena tidak mungkin kita bisa bertahan, kita bisa survive jika kita tidak mau berkompromi dengan keadaan yang sudah terjadi begitu cepat saat ini. Betul, tidak mungkin kita survive tanpa harus berkompromi dengan media sosial yang luar biasa saat ini. Dan berbicara tentang perkembangan media sosial, mimpi apa lagi yang ingin dicapai terkait dengan media sosial yang ingin Mas Babul Arifandi ini realisasikan? Tentunya ada hubungannya dengan Pantura7.com ini. Ya, memang kalau soal kecepatan informasi, media-media mainstream sekarang kan memang kalah dengan media sosial ya. Jadi media sosial, katakanlah Facebook ya kan, ketika kita buka Facebook ada informasi sepersekian detik sudah bisa dipublikasikan ke publik. Cuman kan itu bukan produk jurnalistik, karena memang tidak dipublikasikan melalui karya-karya jurnalistik. Artinya apa? Informasi-informasi yang sebar itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kita gambling ketika melihat informasi di media sosial. Apakah ini benar atau hoax ya kan? Karena ya itu tadi, tidak ada verifikasi, tidak ada konfirmasi, kemudian juga cek faktanya juga belum ada ya kan. Beda dengan informasi yang dipublikasikan melalui media mainstream, media yang tentunya yang sudah masuk ke Dewan Pers ya kan. Nah, kalau di sana kan ada proses
verifikasi, ada proses konfirmasi ke narasumber. Kemudian juga si penulis, si wartawan tentu juga sudah observasi ataupun paling tidak interview dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Secara garis besar, produk yang sudah dipublikasikan ini sudah bisa dipertanggungjawabkan, baik secara hukum ataupun lebih-lebih secara etika jurnalistik. Begitu, Cak Korim. Nah, jadi artinya kalau demikian berarti media jurnalistik ini memang benar ya, lebih dipertanggungjawabkan dibandingkan hanya sebagai dari perorangan yang disebarkan kepada medsos. Berarti tantangan tersendiri ya, karena banyak. Ya memang kalah kecepatan karena kalau di media sosial itu kan ada peristiwa ataupun ada hal-hal yang perlu diberitakan, itu sudah tinggal foto, kasih caption paling 5 kata atau 2 kata, ya udah selesai, beres, tanpa proses verifikasi, nggak ada konfirmasi di sana, nggak ada, sudah. Jadi cepat memang. Berarti hadirnya media jurnalis yang mulai masuk ke semua lini media digital ini adalah dalam rangka memberikan imbangan atau mengimbangi perkembangan media sosial yang kemudian tidak terkendali ini. Tentu harus melalui platform juga, begitu juga ya dengan Pantura7.com ini. Tentu ya. Jadi memang kita karena kita media mainstream, tentu patokan dan kaedah-kaedah jurnalistik itu yang kita pakai gitu kan. Termasuk juga masuk ke TikTok juga gitu. Jadi biasanya berita-berita TikTok yang kita publish itu sudah diverifikasi melalui situs berita. Sudah kita publikasikan dalam bentuk beritanya. Nah, karena memang sudah final, valid datanya, ya kemudian ada videonya ataupun foto, kemudian kita publikasikan secara lebih luas di TikTok gitu. Oke, dan untuk mengimbangi itu semua, Pantura7.com tadi bilang bahwa masuk juga di samping ke TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, dan juga masuk ke channel YouTube. Oh iya. Nah, apa saja itu produk atau program di channel YouTube-nya Pantura7.com itu? Jadi memang produknya, karena kita lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang jurnalistik, tentu tidak jauh-jauh dari news ya kan. Jadi video-video yang sifatnya memberitakan ya, dan sudah diolah berdasarkan tahapan-tahapan jurnalistik ya. Kalau sekarang memang banyak konten-kontennya itu soal COVID ya, COVID-19, baik itu vaksinasi, pencegahan ataupun tindakan-tindakan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi dan juga pusat untuk mengedukasi masyarakat agar mereka ya juga patuh protokol kesehatan, agar mereka juga bersedia dengan sukarela divaksin. Nah, untuk menggerakkan, memobilisasi masyarakat dengan cara-cara seperti ini kan tidak mungkin dengan media sosial. Betul. Jadi butuh pemahaman yang komprehensif, butuh publikasi yang tidak sekali dua kali. Jadi ya pada prinsipnya media juga harus berkolaborasi dengan pemerintah untuk bagaimana di masa pandemi ini penyebarannya tidak sampai terlalu masif. Jadi itu tadi melalui publikasi, melalui ajakan-ajakan ke masyarakat. Ya memang tidak langsung ngena ya. Jadi ketika kita publikasi berita tidak langsung kemudian masyarakat langsung berbondong-bondong vaksin, tidak mungkin kan seperti itu. Betul. Karena apalagi memang sumber daya masyarakat kita kan terutama yang berada di daerah-daerah pinggiran kan memang susah sekali untuk diajak berkompromi dengan hal-hal yang berbau suntik atau obat ya gitu kan. Jadi kita coba secara bertahap ya, dan alhamdulillah sejauh ini kan memang proses vaksinasi ataupun pencegahan COVID-nya memang tidak semasif awal-awal kemarin. Ya luar biasa, bukti mengatakan bahwa memang media media jurnalis ini sangat efektif untuk memberikan pencerahan, sosialisasi kepada masyarakat, penyadaran kepada masyarakat, terutama terkait dengan masa-masa pandemi ini ya, karena terbukti alhamdulillah berhasil sekali ini kan. Ya sudah vaksinasinya sudah hampir 60%. Luar biasa, dan itu berkat dari
media, dari jurnal pers dan semuanya ini. Kalau nggak ada, masyarakat akan termakan hoax semua. Ya. Akan termakan karena ya media sosial kayak begitu kan. Maka diimbangi dengan adanya salah satunya batu7.com ini, sahabat Bawaslu. Dan sekali lagi nih, mau tanya nih terkait dengan untuk lebih ke depannya lagi, mimpi apa lagi? Tadi saya sudah menjawab, cuman mungkin ada yang perlu peningkatan di media sosial seperti di channel YouTube. Mungkin perlu ada ini lagi, apa lagi yang ingin ini dalam mimpi Mas Babul ini? Ya, yang sekarang digandrungi kan podcast seperti yang sekarang kita jalan bareng. Iya. Nah, podcast ini memang digandrungi karena memang mudah untuk dipublikasikan dan juga informasi yang disampaikan direct kan, langsung ya kan. Betul. Itu yang membuat podcast ini mulai mendapatkan hati di masyarakat. Nah, kami pun juga sudah mulai ya, jadi sudah mulai mengembangkan publikasi melalui platform podcast. Iya. Tentu memang kesulitan utamanya adalah ya itu tadi terkait dengan isu-isu yang akan kita angkat. Itu kan harus dipikirkan karena bagaimanapun kita media lokal. Jadi sekiranya ketika kita podcast ngena dan bermanfaat langsung ke masyarakat. Betul entah sekali. itu di sektor ekonomi, politik, lebih-lebih di pendidikan. Jadi podcast memang sudah berjalan sejauh ini dan sudah mulai kita publikasikan juga. Tentu harapannya memang publikasi kita, narasumber yang kita undang untuk menjadi pengisi acara itu bisa memberikan manfaat yang lebih lah, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, lebih-lebih masyarakat Probolinggo. Iya, luar biasa. Adalah untuk masyarakat Probolinggo semua kita bisa sajikan, informasikan tentang permasalahan-permasalahan yang sangat penting bagi masyarakat Probolinggo. Podcast menjadi salah satu sarana yang sangat mumpuni karena saat ini sudah benar-benar sangat dikenal terkait dengan podcast ini. Sahabat Bawaslu, saya ingin, karena beliau ini adalah seorang jurnalis, dan saya ingin tanya tentang hate speech, ujaran kebencian di media sosial terutama pada masa pemilu dan pemilihan. Ya, jurnalis atau media ini kan salah satu dari 4 pilar demokrasi. Selain eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Tentu kita juga bertanggung jawab bagaimana sekiranya pemilihan baik itu legislatif, pemilihan presiden ataupun di daerah ini berjalan kondusif. Salah satu caranya yakni bagaimana hate speech atau ujaran-ujaran kebencian berita hoax itu tidak mempengaruhi jalannya pesta demokrasi ini, ya kan. Nah, bagaimana caranya? Tentu seperti yang saya sampaikan tadi adalah kita menyajikan berita-berita yang benar valid ya. Bila memang kita temui ada hoax yang masif, ya kita counter dengan berita yang memang sudah valid. Kita kaji apakah memang ini hoax apa tidak. Kalau misalkan berdasarkan cek fakta yang sudah kita lakukan, ternyata ini nggak bener nih, ini tujuannya untuk merusak stabilitas nih. Kemudian ya kita counter, kita minta kita beritakan dengan konfirmasi ke narasumber yang sudah kredibel. Itu salah satu caranya. Kemudian cara yang kedua adalah memberikan edukasi ke masyarakat, bagaimana mereka berpartisipasi maksimal lah di pemilihan. Dan selain itu ya harus ditekankan bahwa pemilihan di pilkada ataupun di pilpres, kemudian legislatif dan semacamnya itu ini sangat penting ya kan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul dan kepentingan masyarakat selama 5 tahun ke depan. Kira-kira seperti itu. Ya, luar biasa. Dan sahabat Bawaslu, memang sangat penting bagi kita hadirnya media ini di tengah-tengah kita, memberikan pencerahan, memberikan penyeimbang terhadap berita-berita hoax dan terutama hate speech, ujaran kebencian ya, terutama masa pemilu dan pemilihan. Sahabat Bawaslu, di penghujung acara kita ini kita perlu suntikan motivasi di closing statement dari Mas Babul Arifandi. Monggo kepada sahabat Bawaslu. Ya, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, jadi
semoga apa yang kita bincangkan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat, bisa menumbuhkan harapan masyarakat bahwa setiap informasi yang diserap baik melalui podcast ataupun melalui media-media yang lain adalah yang memang benar-benar bermanfaat dan juga narasumbernya secara personal ataupun secara kelembagaan memang akuntabel dan bisa dipercaya. Siap, luar biasa. Terima kasih Mas Babul Arifandi, luar biasa. Terima kasih kehadirannya podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, kita perlu sekali dan sangat membutuhkan informasi-informasi yang penting dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan salah satu informasi yang sangat penting dan bisa dipertanggungjawabkan menyeimbangi berita-berita hoax, maka satu-satunya adalah berita media jurnalistik, termasuk salah satunya adalah pantura7.com. Luar biasa. Terima kasih Mas Babul Arifandi, Direktur pantura7.com. Luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.